Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdina Rani dari kelas 6 IF1 Pemrograman Mobile. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang akan membahas tentang aplikasi CRUD untuk melengkapi tugas UAS Part 2. Aplikasi CRUD ini merupakan aplikasi yang memiliki fitur create, read, update, dan juga delete. Dimana di sini kita akan menggunakan database SQLite yang ada di dalam Android Studio. Oke, yang pertama yaitu kita menggunakan extend dari SQLite Open Helper, di mana extend ini digunakan untuk proses dari database-nya nanti. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu untuk membuat nama database-nya. Pertama ini kita lihat database name dengan nama database-nya itu nama.db. db itu database. Kemudian kita tambahkan ya atau deklarasikan dari versi database-nya yaitu 1. Lalu di sini kita akan membuat sebuah constructor untuk dari database helper yang tadi, yaitu sini kita lihat public database konteks dengan parameter konteks ini. Kemudian lalu kita panggil database name dan database version yang telah ini kita panggil sini. Lalu selanjutnya yaitu kita mendeklarasikan nama untuk tempat penyimpanan tabel dan juga atribut-atribut yang akan dimasukkan ke dalam database ini. Kita lihat sintaksnya yaitu create table, buat tabel mahasiswa dengan atribut nama, text null, npm, universitas, fakultas, dan juga jurusan. Lalu kita tambahkan logd data yang ini dan juga kita masukkan, lalu akan dieksekusi di bagian database ini. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan metode SQL on upgrade. Oke, mungkin untuk database-nya selesai kita buat, berarti di sini kita sudah bisa membuat sebuah database atau menginput database ini dengan data-data. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membuat fungsi CRUD-nya. Yang pertama ada create, read, atau detail. Di sini saya menggunakan detail, create, read, kemudian ada update dan juga hapus. Untuk hapusnya kita tidak membuat sebuah activity baru karena akan langsung dibuatkan perintah di dalam activity lain. Oke, yang pertama create activity.java, yang mana create activity.java ini kita gunakan untuk membuat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi CRUD ini yaitu create, read, update, dan juga delete, sini saya akan menjelaskan tentang XML-nya dulu atau tampilannya dulu. Yang pertama yaitu ada create. Oke, yang pertama yaitu ada create. Di sini pertama konteksnya kita hubungkan dengan create activity.java tadi dulu. Kemudian kita buat linear layout-nya untuk tampilan yang ini awalnya dengan color black, gravity top. Kemudian di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan sebuah teks. Di sini teksnya isi data di sini. Kemudian dengan warna putih. Kemudian di sini ada linear layout lagi untuk membuat yang bagian bawah. Layout yang bagian sini. Di sini kita lihat kita menggunakan fungsi card view untuk membuat
tampilan dari create ini. Kemudian kita tambahkan lagi linear layout-nya. Nah, linear layout ini akan kita gunakan agar setiap tampilan mempunyai wilayahnya sendiri-sendiri sehingga tidak akan berantakan dengan yang lainnya. Membuat text editnya nanti tidak berantakan atau text view-nya. Di sini kita menggunakan table layout, table row untuk membuat tampilan formnya. Yang pertama itu ada table row. Yang pertama ada nama lengkap. Di sini ada dengan text view yang pertama ada nama lengkap. Kemudian text view yang kedua di sini ada tanda sama dengan. Lalu di sini yang terakhir itu menggunakan edit text untuk memasukkan datanya. Di sini edit text-nya dengan ID nama. Kemudian di row selanjutnya kita ada judul NPM, Yang di selanjutnya kita ada NPM mahasiswa. Kemudian sama seperti tadi tanda sama dengan. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk memasukkan edit text-nya atau memasukkan datanya nanti. Kemudian di row yang ketiga juga sama. Itu ada tanda dengan nama mahasiswa, tanda sama dengan, dan juga edit text. Untuk yang terakhir juga sama. Selanjutnya di sini kita tutup. Di sini kita tutup sintaksnya. Kemudian di sini ada button. Tombol button ini kita gunakan untuk menyimpan data yang sudah kita input tadi. Oke. Lalu kita ke create activity.java ini. Di sini kita inisialisasikan dulu database. Database ini yang ini. Ini. Kemudian button ini yang tadi. Ini button. Kita masukkan. Kita inisialisasikan dengan btn simpan. Kemudian ada edit text yang tadi. Beberapa edit text tadi ada 5 edit text. Kemudian kita masukkan di sini, inisialisasikan menggunakan ini. Lalu di sini ada protect void on create, yaitu sudah apa? Oke, di sini ada database, new database baru, membuat database baru di create ini. Kemudian kita masukkan edit text yang sudah diinisialisasikan di atas tadi. Kita masukkan juga ID-nya, nama ID dari masing-masing edit text tadi. Ini ID-nya. Nah, ini ID. Kita masukkan masing-masingnya. Pertama nama, ada NPM, universitas, fakultas, jurusan, dan juga button simpan. Button simpannya sudah. Kemudian di sini button simpan set on click listener. Jadi ketika kita mengklik tombol button nanti, kita akan membuat sebuah database baru dengan dieksekusi dengan insert. Insert ini memasukkan data ke dalam database. Insert into tabel mahasiswa namanya, seperti yang sudah dibuat tadi dengan nama database yaitu mahasiswa. Dengan atribut di dalamnya itu ada nama, NPM, universitas, fakultas, jurusan. Kemudian kita masukkan masing-masingnya di sini. Nama, ambil get text dan juga toString, dari text ke string. Kemudian di sini ada toSmake. Di sini perintah ini digunakan jika kita berhasil memasukkan data ke dalam database, akan ada tulisan berhasil simpan, ada atau pop-up dengan kata berhasil simpan, berhasil. Kemudian main activity man ini untuk di refresh, kemudian kita selesai. Oke, mungkin itu saja untuk create activity.java. Kemudian kita ke detail.
Pertama kita lihat tampilannya. Ini tampilan akhirnya. Di sini untuk create, untuk detail, seperti tadi konteks kita sambungkan ke detail activity ini, the Java ini. Kemudian di sini kita gunakan liner layout yang pertama untuk tulisan di atas ini. Lalu kita menggunakan liner layout yang kedua dan juga card view, fungsi card view, widget card view untuk menggunakan tampilan card view di sini. Di sini ada kita menggunakan table row lagi. Saya menggunakan table row lagi, yang mana di sini di table row ini ada saya masukkan image atau icon di sini, atau icon apa itu, detail. Lalu di sini ada table layout. Nah, di mana table layout ini ada beberapa text row ini, Mas. Masing-masing text row itu sama seperti tadi. Pertama nama, ada nama dengan nama, kemudian tanda sama dengan, kemudian nama lengkap ini hint. Dimana text view yang terakhir ini kita akan memanggil data dari data yang sudah kita input di create activity tadi. Sama seperti yang selanjutnya, ini ada table row buat yang npm, ada npm tanda sama dengan, dan juga ada text view yang ini. Kita lihat di sini ID-nya sama dengan edit text, yang ada di sini, yang ada di activity create. Oke, lalu di sini semuanya sama. Oke, mungkin itu saja untuk tampilan card view-nya. Untuk tampilan detail datanya, kemudian kita beralih ke bagian detail activity the Java ini untuk memanggil data yang sudah kita masukkan ke dalam database di dalam tampilan activity detail XML ini. Yang pertama sama seperti tadi, kita apakan dulu, inisialisasikan. Kemudian di sini sama juga, di sini ada kita panggil masing-masing ID dari edit text dari yang activity create tadi. Kemudian di sini kita lihat SQLite panggil database-nya. Kita gunakan fungsi kursor, yang mana fungsi kursor ini digunakan. Nah, di mana fungsi kursor ini digunakan untuk mengekspos hasil query dari SQLite tadi. Di sini kita lihat mengekspos berarti menampilkan datanya. Kemudian kita lihat di select, kita masuk ke dalam database di query-nya. Kemudian kita select bintang from, di mana select bintang from ini berarti kita akan memanggil data dari tabel mahasiswa, di mana dengan nama ID, nama apa ini? Nama itu nama. Kemudian di sini get intent, cursor move first jika klik itu. Kemudian jika kursor berhasil mendapatkan data, jadi datanya itu yang akan ditampilkan yaitu ini. Ada data nama, data NPM, data universitas, data fakultas, dan juga data jurusan. Dimana data ini ya didapat dari create activity the Java tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada update. Kita lihat tampilan update-nya. Untuk tampilnya sama seperti pada bagian create buat data, isi data. Kita lihat nih, tampilnya sama. Di sini sama seperti tadi, ada kita masukkan konteksnya dari update activity. Kita tutup dulu yang lain. Oke, dari update, kemudian yang lain juga sama. Pertama ada liner layout untuk tampilan tulisan di atas update data ini. Kemudian di sini untuk tampilan ini formnya. Kemudian yang terakhir nih ada button, digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita update nanti ke dalam database. Kemudian kita beralih ke bagian
update activity.java-nya, dimana jika kita sudah selesai mengupdate data, akan data yang ada di database ini akan diupdate di data update activity.java ini. Kita lihat ini sama seperti tadi juga, edit text, npm, kita inisialisasikan dulu semua. Kemudian dari masing-masing edit text, kemudian di sini ini sama seperti tadi, kita masukkan masing-masing ID-nya. Kemudian di sini sama seperti tadi, sama seperti di detail activity tadi, di bagian sini jika kita mengklik di sini bagian kursor ini akan menampilkan data yang telah tersimpan di dalam database. Kemudian di sini button simpan, jika kita mengklik button simpan yang ada di update ini atau ini, jadi kita akan menulis ulang data yang ada di dalam database. Kita lihat DB1, kita execute dengan update into mahasiswa, berarti kita update data di dalam tabel mahasiswa. Kemudian kita lihat di sini ada npm, nama, universitas, fakultas, dan juga jurusan dengan value. Kemudian di sini datanya akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian jika berhasil mengupdate data, akan ada tulisan data berhasil diupdate. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kita pergi ke main activity. Pertama XML-nya. Kita hapus dulu yang lain, tutup dulu yang lain. Oke, kita buka main activity. Yang pertama di sini ada tampilan awalnya. Tampilan awalnya ini sama seperti tadi, ada kita panggil dulu konteksnya dengan main activity.java ini. Kemudian di sini ada linear layout. Di sini untuk tampilan list data, tulisan list datanya. Kemudian kita menggunakan card view juga. Saya menggunakan card view juga untuk membuat tampilannya. Di sini saya menggunakan palet dari list view, yang mana nanti datanya akan didaftarkan data-data yang ada di list data-data yang ada di dalam database ini. Kemudian kita tutup card view-nya, lalu kita menggunakan floating button ini untuk tanda tambahnya. Ini. Dimana jika kita mengklik tanda floating button yang di bawah ini, kita akan dialihkan ke bagian create activity activity create XML, dimana tampilan untuk memasukkan data awalnya nanti. Kemudian untuk selanjutnya yaitu main activity.java, yang mana kita lihat ini ada string, array, daftar list tadi yang akan kita masukkan. Kemudian ini list view, ada menu, floating cursor sama dengan yang tadi kursor. Kemudian di sini floating, dimana jika kita mengklik set click listener, jika kita mengklik floating action button tadi, kita akan dialihkan kita akan dialihkan ke tampilan yang create ini. Kita akan dialihkan ke tampilan yang create ini. Berarti main activity ini akan dialihkan ke create activity.class ini. Nah, MA ini seperti yang sudah dideklarasikan di atas, MA ini akan digunakan untuk mengakses data create, data lihat, dan juga data update-nya nanti. Kemudian MA ini buat database baru ini kita refresh listnya. Kemudian di sini SQL-nya kita panggil data SQL-nya kursor, dimana kursor ini akan menampilkan data yang ada select bintang from dari tabel mahasiswa dengan daftar string baru, yang mana kemudian di sini ada refresh list, yang mana jika kita sudah memasukkan data ke dalam
database ini akan direfresh di bagian perintah ini, kursor get string, daftar ini, stringnya array. Kemudian di sini ada list view yang tadi. List view ini kita gunakan untuk menampilkan list-list atau daftar data yang ada di dalam database. Kemudian di sini ada, nah di sini jika kita mengklik salah satu data yang ada di dalam list view ini, akan muncul tampilan atau dialog pop up, dialog item dengan pop up itu ada detail mahasiswa, update mahasiswa, dan juga hapus mahasiswa. Di mana detail mahasiswa ini kita dialihkan akan dialihkan ke bagian intent ini, dialihkan ke bagian intent dari detail activity sini, atau pada bagian tampilan yang ini, detail activity. Kita akan dialihkan ke bagian tampilan detail activity ini. Kemudian, nah jika kita mengklik update mahasiswa, jadi kita akan dialihkan atau diintentkan ke bagian update mahasiswanya, bagian tampilan update mahasiswa atau update activity ini. Di sini. Kemudian selanjutnya yaitu jika kita memilih delete, yang ini hapus mahasiswa ini, berarti data yang ada di dalam list tadi akan dihapus. Satu data yang telah ditekan tadi akan dihapus di dalam list view itu. Oke, mungkin itu saja. Sekarang kita akan mencoba untuk merunningkan. Kita klik running sini. Nah, kita runningkan, kita lihat apakah ada yang error. Lagi proses install. Nah, oke. Tampilan ini merupakan tampilan yang telah berhasil diinstal di dalam perangkat smartphone yang saya gunakan. Di sini kita lihat, kita perbesar dulu. Di sini ada list data biodata. Di sini nanti akan ada akan berisi tentang list-list data yang ada dalam database. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data dengan cara mengklik floating action bar ini. Kita klik. Oke. Kemudian kita tambahkan data baru di dalamnya. Oke, nama saya misalnya. Kemudian npm constant. Oke, kemudian nama universitas yaitu Khairun. Kemudian fakultas teknik, jurusan informatika. Kemudian kita akan mencoba men-save dengan cara mengklik tombol button simpan ini. Oke, data telah berhasil dimasukkan dan kemudian akan ada di sini. Kita lihat ada data baru di dalam list view ini, list data nih. Kemudian jika kita mengklik data yang ada di list view ini, kita klik, nah, akan ada muncul beberapa pilihan, yaitu ada 3 pilihan seperti yang ada dalam perintah main activity tadi. Kita lihat, kita akan memilih yang pertama itu detail mahasiswa. Kita klik. Nah, di sini di detail mahasiswa merupakan berisi tentang data-data yang telah dimasukkan ke dalam database ini. Kemudian di sini kita lihat ada nama, npm, universitas, dan juga fakultas jurusan sesuai dengan data yang telah kita masukkan ke dalam di dalam create activity tadi, di dalam create data yang tadi isi data. Oke, kemudian kita kembali, kita akan mencoba pilihan yang lain. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih update mahasiswa atau update datanya. Kita mau update yang mana nih datanya. Untuk ini kita isi unhire misalnya. Kemudian kita isi ini teknik. Kita isi dengan info. Kemudian kita tekan tombol simpan.
Nah, kemudian kita lihat sini setelah berhasil disimpan update datanya, kemudian kita lihat apakah data tadi telah berhasil kita update atau belum. Kita klik data list datanya, kemudian kita pilih detail mahasiswanya. Nah, kita lihat di sini data yang tadi telah berhasil kita update menggunakan pilihan update tadi. Di sini namanya dari Universitas Khairun menjadi Unhair, dari Fakultas Teknik tetap, kemudian dari jurusan tadi sesuai dengan informatika kita ganti dengan info. Oke, kemudian kita akan mencoba pilihan selanjutnya, yaitu ada pilihan hapus. Kita kembali dulu. Ada pilihan hapus, kita klik datanya. Kita klik hapus mahasiswa ini nih. Oke, kita klik hapus mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini bahwa data yang ada di sini telah terhapus jika kita mengklik pilihan hapus mahasiswa tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.